Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintang Nugroho, NIM 23103011005. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis jurnal refrigeran. Outline: 1 pendahuluan, 2 jurnal, 3 klasifikasi, 4 perbandingan, 5 research gap, 6 studi kasus, 7 kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakang. Sistem refrigerasi merupakan salah satu teknologi penting yang digunakan dalam berbagai sektor industri, seperti pengolahan makanan, sistem pendingin ruangan atau HVAC, serta proses industri lainnya. Kinerja sistem refrigerasi sangat dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu kemampuan perpindahan panas dan efisiensi aliran fluida di dalam sistem. Kedua aspek ini saling berkaitan dan menentukan efisiensi energi serta performa keseluruhan sistem. Upaya peningkatan performa pada sistem refrigerasi terus berkembang, salah satunya melalui penggunaan nanorefrigeran, yaitu refrigeran yang dicampur dengan nanopartikel untuk meningkatkan sifat termofisiknya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penambahan nanopartikel mampu meningkatkan konduktivitas thermal dan koefisien perpindahan panas secara signifikan. Namun demikian, peningkatan ini dapat menyebabkan kenaikan viskositas fluida yang berdampak pada meningkatnya kerugian tekanan atau pressure drop dalam sistem aliran. Di sisi lain, desain sistem perpipaan juga memiliki pengaruh besar terhadap efisiensi sistem refrigerasi. Kerugian tekanan tidak hanya terjadi akibat gesekan pada pipa lurus, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh sambungan, perubahan diameter, dan konfigurasi geometri aliran. Kerugian tekanan yang tinggi akan menurunkan energi efektif fluida dan berdampak pada menurunnya kinerja sistem secara keseluruhan. Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa peningkatan performa sistem refrigerasi tidak dapat dilakukan hanya dengan berfokus pada satu aspek saja. Modifikasi sifat fluida tanpa mempertimbangkan desain sistem aliran dapat menyebabkan peningkatan kerugian energi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi antara peningkatan kemampuan perpindahan panas dan minimisasi kerugian tekanan untuk mencapai efisiensi sistem yang optimal. Pendahuluan 1.2 Rumusan masalah. Bagaimana perbandingan hasil penelitian terkait COP pada jurnal yang direview? Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jurnal? Apa research gap dari penelitian yang ada? Tujuan: menganalisis dan membandingkan hasil penelitian terkait COP, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan jurnal, menemukan research gap sebagai peluang penelitian selanjutnya. Manfaat: memberikan pemahaman komparatif tentang performa refrigeran menjadi refrigerasi dalam penelitian selanjutnya, melatih kemampuan analisis dan critical thinking. Jurnal 1, Investigation on Transport Properties, Heat Transfer Characteristic and Pressure Drop of COO Enhanced R1234YF Bespa Refrigeran Bibin B.S dan Edison Gundabatini 2023. Jurnal 2, Investigation of Refrigerant PEP Pressure Drop and Charge Reduction of Mobile Air Conditioning Units with R1234YF Robin Maynard dan Arne Sperford
2023. Fokus penelitian masing-masing. Jurnal 1, analisis peningkatan kinerja perpindahan panas refrigeran melalui penambahan nanopartikel nanorefrigeran. Jurnal 2, analisis kerugian tekanan pressure drop dalam sistem perpipaan refrigeran, terutama akibat geometri dan sambungan. Klasifikasi 1, jenis sistem. Klasifikasi jurnal 1, jenis sistem refrigerasi nanorefrigeran. Untuk skalanya laboratorium atau simulasi numerik. Untuk metode yang digunakan simulasi CFD dan pemodelan matematis. Untuk jurnal kedua, jenis sistem refrigerasi perpipaan atau liquid line. Untuk skalanya eksperimen sistem nyata aplikatif. Untuk metode eksperimen dan simulasi. Perbandingan jurnal 1, efisiensi peningkatan heat transfer HTC naik kurang lebih 45%. Heat dan debit meningkat akibat viskositas naik dan debit tidak menjadi fokus utama. Untuk desain, fokus desain internal fluida. Untuk perbedaan hasil pressure drop ada trade-off performa vs losses. Jurnal kedua, efisiensi minimasi pressure drop. Head dan debit sangat signifikan di sambungan hingga 85%. Dan debit variabel penting, mass flow rate diuji. Desain, fokus desain mekanis sistem. Perbedaan hasil pressure drop terbesar di sambungan. Research gap. Jurnal 1, kekurangan penelitian. Tidak dianalisis dampak terhadap konsumsi energi pompa performa sistem secara keseluruhan atau COP. Peluang pengembangan heat transfer pressure drop dan konsumsi energi. Kekurangan penelitian tidak mempertimbangkan perubahan sifat fluida, misalnya viskositas akibat aditif. Untuk peluang pengembangan heat transfer pressure drop dan konsumsi energi. Studi kasus fluida mengalami peningkatan viskositas akibat modifikasi sifat fluida. Sistem memiliki banyak sambungan atau perubahan geometri, terjadi kerugian tekanan pressure drop yang signifikan. Alasan teknis, peningkatan viskositas seperti pada nanorefrigeran meningkatkan friction loss. Untuk jurnal kedua, studi kasus fluida mengalami peningkatan viskositas akibat modifikasi sifat fluida. Sistem memiliki banyak sambungan atau perubahan geometri, terjadi kerugian tekanan atau pressure drop yang signifikan. Alasan teknis meningkatkan minor loss. Kesimpulan, berdasarkan analisis terhadap 2 jurnal, diperoleh bahwa peningkatan performa sistem fluida dapat dilakukan melalui 2 pendekatan utama, yaitu modifikasi sifat fluida atau nanorefrigeran yang terbukti mampu meningkatkan koefisien perpindahan panas secara signifikan. Optimasi desain sistem aliran atau perpipaan yang berperan penting dalam minimalkan kerugian tekanan terutama pada bagian sambungan dan perubahan geometri. Insight utama, terdapat trade-off antara peningkatan perpindahan panas dan kerugian tekanan. Peningkatan viskositas akibat penambahan nanopartikel dapat menyebabkan pressure drop. Meningkatkan dan performa sistem tidak dapat dioptimalkan hanya dari satu sisi, melainkan harus melalui pendekatan terintegrasi antara fluida dan desain sistem. Rekomendasi, perlu dilakukan optimasi simultan antara komposisi fluida, misalnya konsentrasi nanopartikel, desain aliran atau geometri pipa dan sambungan, dan analisis sebaiknya diperluas hingga mencakup konsumsi energi sistem efisiensi keseluruhannya, misalnya COP.
Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.